ada sesuatu yang serupa tapi tidak sama. Ya, serupa dalam makna tapi secara hakikat itu berbeda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berfirman pula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Imam Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah hanya kepadanya. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kemudian marilah selaku khatib saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak melakukan ibadah, banyak melakukan ketaatan, dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan, ketaatan, dan ibadah disyariatkan adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Cinta yang berbeda dengan makhluknya, karena sesungguhnya
kita mengetahui masing-masing manusia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu, itu berbeda-beda masing-masing orang. Kalau masing-masing makhluk berbeda dalam mencintai, dalam menyukai, dalam menyenangi, maka Allah pun berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah sesuatu di dunia ini. Wa huwas samiul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka tidak ada sesuatu yang sama persis dengan Allah, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Ada sesuatu yang serupa tapi tidak sama. Ya, serupa dalam makna tapi secara hakikat itu berbeda. Seperti dikatakan wa huwas samiul basir, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Kita juga mendengarnya masing-masing kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Apalagi mendengarnya Allah. Allah mendengar semua yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang lirih maupun yang keras. Allah mendengar semua yang dikatakan oleh makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang ada di udara maupun yang ada di daratan, yang ada di dasar lautan, yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam janin, di dalam rahim, yaitu janin. Allah mendengar suara-suara mereka. Sedangkan mendengarnya kita terbatas pada hal-hal yang kelihatan. Yang tidak kelihatan kita sudah tidak mendengar. Dan yang kelihatan pun tidak semua kita bisa mendengarnya. Seperti suara semut ketika berkata kepada temannya, maka kita tidak bisa mendengarnya. Nah, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan adalah Allah mencintai hamba-hambanya. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan Allah mencintai hamba-hambanya. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang membersihkan diri baik zahir maupun batin. Begitu juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2965, Allah sesungguhnya mencintai, ya kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul abda, mencintai seorang hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yaitu yang merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, al-khafiyya, lagi menyembunyikan amal kebaikannya. Maka ya, hadis ini memberikan kabar kepada kita tentang sifat cinta Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Ini sifat ya seorang hamba yang dicintai oleh Allah, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang takut kepada Allah,
dimanapun dan kapanpun dia berada, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Maka apabila seorang hamba merasa dirinya dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah, dia akan berhati-hati di dalam berkata, berhati-hati di dalam berbuat, berusaha kata-kata yang dikeluarkannya, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang enak didengar oleh telinga, kata-kata yang bila seseorang mendengarnya ingin untuk mendengarnya lagi, kata-kata yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, kata-kata yang seakan-akan muncul dari nurun nubuwah, kata-kata yang semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Seorang hamba yang takut kepada Allah berusaha menghindari kata-kata yang dimurkai oleh Allah, kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, kata-kata yang tidak enak didengar oleh telinga. Begitu juga seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, dia akan berusaha berhati-hati di dalam berbuat, berusaha perbuatannya adalah perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah, menghindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dirinya dan orang lain, bisa merugikan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Begitu sifat yang pertama yang disukai oleh Allah, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah, yaitu yang merasa takut kepada Allah, merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, sehingga Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dalam hidup ini, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan di dunia ini adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga seorang hamba hidupnya dikendalikan ya dengan adanya takut kepada Allah. Kemudian sifat yang kedua, al-ghani, yaitu seorang hamba yang kaya hatinya, merasa sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, berusaha qanaah, mencukupkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia tidak silau dengan hartanya orang lain, dia tidak mau meminta-minta atau mengambil hartanya orang lain, karena sesungguhnya Allah sudah mencukupkan pada dirinya ya kebutuhannya. Maka seorang hamba yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga kita akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah. Jangan berharap kepada makhluk, karena kita akan kecewa. Cukuplah berharap kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Kemudian di antara sifat seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah al-khafi, yaitu orang yang berusaha menyembunyikan amal kebaikannya. Cukuplah dirinya dengan Allah yang mengetahui apa yang dilakukan berupa kebaikan,
apa yang dilakukan berupa ibadah, apa yang dilakukan berupa ketaatan. Karena itu para salafus saleh berusaha menyembunyikan amal kebaikannya, tidak ingin untuk tenar, tidak ingin pamer, tidak ingin ria, tidak ingin sum'ah, tidak ingin didengar oleh orang lain kebaikan-kebaikan dia. Karena sesungguhnya orang yang berusaha menyembunyikan amal kebaikannya itu lebih dekat kepada ikhlas kepada Allah. Walaupun tidak dilarang kadang menampakkan kebaikannya untuk memberi motivasi kepada yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Imam Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan di dalam memahami ajaran agama Islam yang agung dan mulia ini, dan memohon kepada Allah bimbingan taufik supaya kita benar di dalam mengamalkan ajaran agama Islam ini, sehingga kita bisa merasakan kebaikan Islam, bisa merasakan keindahan Islam, bisa merasakan kemuliaan dan keagungan Islam, dan bisa merasakan kesempurnaan ajaran agama Islam. Diawali dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.